Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa semangat belajarnya. Meskipun di dalam situasi seperti saat ini, ibu guru ingin tahu semangatnya. Bagaimana semangatnya anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Yes! Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh para siswa, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk menyampaikan ide gagasan pada siswa lain. Pameran kelas atau sekolah merupakan kegiatan memperlihatkan karya yang dihasilkan oleh siswa selama menempuh pembelajaran di sekolah kepada orang banyak, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Melalui pameran, seorang siswa bisa memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat umum. Pameran di sekolah memiliki fungsi sebagai sarana yang strategis dalam memupuk, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan apresiasi terhadap karya yang dipamerkan. Melalui kegiatan pameran, siswa dilatih untuk memberikan tanggapan dan penilaian baik secara lisan, tertulis, maupun melalui perbuatan atau sikap. Nah, kehadiran pameran dalam konteks pembelajaran di sekolah memiliki fungsi tersendiri, di antaranya fungsi pendidikan dan fungsi hiburan. Melalui kegiatan pameran, para siswa diberi kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap karya yang dipamerkan. Kegiatan pameran juga menyajikan hiburan bagi warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Banyak ragam perubahan di sekolahku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari benda-benda berdasarkan wujudnya. Lalu, kalian juga belajar tentang perubahannya dari membeku, mencair, menguplim, dan menguap. Nah, kalian bisa membuat pameran berdasarkan hasil penelitian kalian itu. Nah, kalau kalian bisa memamerkan di dalam kelas kalian, tentunya teman-teman di kelas lain akan melihat hasil penelitianmu bersama kelompok atau keluarga. Tapi kalau anak-anak saat belajar di rumah seperti ini ya, kalian tidak bisa melakukan pameran di kelas kalian. Nah, kalian bisa memamerkan hasil penelitian kalian tentang perubahan wujud benda itu melalui foto-foto yang mungkin bisa kalian share di media sosial kalian. Nah, pameran berkelompok sudah dilakukan.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Sampaikan perasaanmu di depan kelas. Tuliskanlah pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya ya. Nah, misalnya kalian dapat menulis, "Saya sangat senang bekerja kelompok." Tugas dibagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk yang lainnya, silahkan kalian lanjutkan ya. Jangan lupa perhatikan tanda baca dan huruf kapitalnya ya. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Cobalah perhatikan satuan di bawah. Ada jam, gram, meter, kilogram, detik, dan menit. Dan semua itu merupakan satuan. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan, yaitu ada jam, menit, dan detik. Ketiganya itu merupakan satuan waktu. Alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ada jam digital, jam pasif, dan jam analog. Dari ketiga jenis jam di atas, hanya jam digital dan jam analog yang menunjukkan satuan baku untuk waktu. Jam digital. Di dalam jam digital terdapat 4 angka. 2 angka berada di depan dan 2 angka berada di belakang. 2 angka yang berada di depan menunjukkan jam, dan 2 angka yang berada di belakang menunjukkan menit. Jam analog. Jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum, detik, menit, dan jam. Perhatikan gambar di samping ya. Pada gambar di samping terdapat 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum panjang tipis menunjukkan detik. Cara membaca jarum jam, yaitu yang pertama, angka jam yang berlaku adalah angka yang ditunjuk oleh jarum pendek atau angka yang baru dilewati jarum pendek. Dan yang kedua, angka menit adalah jumlah garis skala yang telah dilewati oleh jarum panjang dihitung dari 0 atau pada posisi angka 12. Jam berapakah yang ditunjukkan gambar di atas ya? Yuk kita perhatikan. Jam pendek menunjukkan di angka 1. Itu artinya jam 1. Jarum panjang menunjukkan di angka 3. Berarti menunjukkan menit ke-15. Jadi, waktu yang ditunjukkan pada gambar jam di atas adalah jam 1 lebih 15 menit. Coba tebak jam berapakah yang ditunjukkan gambar di samping? Jarum pendek menunjukkan di angka 8. Dan jarum panjang berada di antara angka 10 dan 11. Jarum panjang berada pada titik kedua
setelah angka 10. Jadi, jarum panjang menunjukkan menit ke 52. Jadi, waktu yang ditunjukkan jam di atas adalah jam 8 lebih 52 menit. Tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Jarum pendek menunjukkan di angka 3 dan jarum panjang menunjukkan di angka 5. Kira-kira jam berapa ya? Jarum pendek di angka 3 berarti jam 3. Jarum panjangnya menunjukkan di angka 5. Berarti menitnya menit ke 25. Jadi, jam di atas menunjukkan waktu jam 3 lebih 25 menit. Selanjutnya, gambar jam yang di samping jarum pendeknya melewati angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan di angka 6. Jarum pendek melewati angka 5 itu artinya jam 5. Jarum panjang di angka 6 itu menunjukkan menit ke 30. Jadi, gambar jam di atas menunjukkan waktu jam 5 lebih 30 menit. Selanjutnya, gambarkan waktu pada gambar jam di bawah. Jam 2 lebih 20. Kira-kira jarum panjangnya berada di angka berapa ya? Dan jarum pendeknya di angka berapa? Jam 2. Jam 2 menunjukkan jarum pendek, berarti jarum pendeknya berada di angka 2. Menitnya menunjukkan ke 20. Jadi, jarum panjangnya menunjukkan di angka 4. Selanjutnya, jam 7 lebih 22 menit. Jam 7 berarti jarum pendek menunjukkan di angka 7. Menitnya menunjukkan di menit 22. Jadi, jarum panjangnya berada di antara 4 dan 5, melewati angka 4 dan 2 titik setelah angka 4. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah sudah paham semua tentang materi pembelajaran pada hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh para siswa, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk menyampaikan ide gagasan. Melalui pameran, seorang siswa bisa memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat umum. Dan di dalam satuan waktu ada 3 satuan yang biasa digunakan, yaitu ada jam, detik, dan menit. Dan alat yang sering digunakan untuk menunjukkan waktu yaitu jam digital, jam pasir, dan jam analog. Tetapi hanya jam digital dan jam analog saja yang menunjukkan satuan baku untuk waktu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke? Ibu guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.